Bab 666. Black One mengangguk. Iya nih. Tempat ini memiliki kebijakan yang sangat ketat. Siapapun yang peringkat 50 ke atas tidak diizinkan masuk tanpa kecuali. Jika ada dari Anda dalam situasi yang sama, maka Anda dapat pergi. Juga, saya ingin mengingatkan semua orang untuk tidak menipu. Jika tidak, Anda akan memperlakukan hidup Anda sebagai lelucon. Tempat itu bukan untuk main-main. Energi tidak diizinkan untuk pergi di bawah atau di atas tingkat tertentu berdasarkan kapasitas kekuatan energi dari pelanggaran di ruang angkasa. Ini dihitung berdasarkan tes dari generasi sebelumnya. Siapapun yang berada dalam dua kategori tersebut silakan melangkah cepat. Tidak ada keraguan bahwa pejuang aula pertempuran jiwa Tang Sekte itu tulus. Tidak ada orang lain. Sementara beberapa yang telah keluar sebelumnya pergi dengan sedih. Meskipun Tang Wulin tidak sepenuhnya memahami situasi pada saat ini, dia sepenuhnya tertarik. Tampak jelas bahwa ini adalah kesempatan untuk mengangkat dirinya sendiri. Black One berbicara dengan singkat. Kuota adalah 30 orang. Namun, semua orang memiliki kesempatan sesuai dengan aturan sebelumnya. Kami akan mengadakan uji coba. 30 pejuang pertama yang dipilih dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Kami akan membagi Anda menjadi beberapa kelompok nanti. Persidangan akan dilakukan sebulan kemudian. Kami akan berangkat sekitar 10 hari setelah persidangan berakhir. Kami akan melakukan identifikasi lencana pejuangmu setelah ini. Prosedur ini dilakukan untuk setiap operasi di masa lalu untuk mengkonfirmasi identitas pejuang. Segera, konfirmasi identitas selesai. Black One berbicara. 3 putih. Keluar. Tang Wulin tersentak karena kelalaiannya ketika Black One memanggilnya. Dia buru-buru berjalan keluar dari antara kerumunan ke depan. Black One berbicara. 3 putih menampilkan roh pemberani selama operasi kerangka hijau. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi rekan-rekannya yang ikut serta dalam operasi itu. Mengingat kontribusinya, dia secara otomatis akan mendapatkan tempat sebagai salah satu peserta di Operation Dragon Valley kali ini. Tidak ada yang keberatan karena Tang Sekte selalu adil. Tang Sekte memberi penghargaan kepada mereka yang telah memberikan pelayanan besar tetapi menghukum mereka yang berprestasi rendah. Itu menegakkan aturan ketat sebagai dasar untuk hadiah atau hukuman. Terima kasih, Yang Hitam. Tang Wulin berbicara dengan penuh semangat. Berdasarkan pengumuman Black One sebelumnya, kompetisi Elite Master Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental akan berakhir dalam 40 hari. Dia akan punya waktu untuk operasi saat itu. Operation Dragon Valley terdengar menarik. Dia akan melaporkan kepada Guru Wu tentang ini dan memberitahukan kepadanya tentang berpartisipasi dalam misi. Guru Wu seharusnya dipindahkan ke aula ibadah dan diberitahu tentang misi Tang Sekte. Apa misinya? Black One tidak menawarkan penjelasan apapun tentang itu. Tang Wulin juga tidak tahu. Selain itu, dia tidak bisa mempertanyakan yang lain. Lagi pula, dia berasal dari Douluo kontinen. Dia khawatir bahwa jika ini adalah operasi kesejahteraan, maka itu tidak akan relevan baginya begitu dia mengungkapkan identitasnya. Demikian juga, mustahil bagi Guru Wu yang juga dari benua Douluo untuk mengetahui tentang operasi Dragon Valley. Dia akan mengambil misi ini selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang jahat. Pertandingan individu kompetisi Elite Soul Masters tinggi peringkat muda telah mencapai 16 final ke 8 final. Pagi-pagi sekali, bintang Luo Coliseum penuh sesak dengan banyak penonton. Bahkan penonton yang tidak bisa memasuki Coliseum untuk menonton pertandingan akan berdiri di luar untuk menonton layar raksasa sebagai gantinya. Mereka masih bisa merasakan suasana yang menggetarkan bahkan jika itu hanya untuk mendengarkan suara bersorak dari Coliseum. Suasana benar-benar menggembirakan karena semua orang sangat membutuhkan kegembiraan dalam hidup seseorang. Kompetisi memberikan hiburan seperti itu bagi para penghuni Star Luo Empire. Tang Wulin, Xie Xie, dan Yuanen Yehui memasuki arena di bawah pengawalan tentara yang disediakan oleh otoritas Star Luo Empire. Yuanen, bagaimana menurutmu tentang hal yang aku bicarakan denganmu? Xie Xie berbisik kepada Yuanen. Ada apa? Yuanen menoleh untuk menatapnya. Xie Xie terkikik. Jika aku memenangkan pertandingan ini, kamu akan menjadi pacarku. Apakah itu baik-baik saja? Yuanen Yehui membalas. Enyahlah.
Wajah Xie dipenuhi dengan kesedihan. Itu tidak baik dari kamu. Anda harus memberi saya kesempatan. Mengalahkan Anda adalah masalah masa depan. Mengingat kompetisi sedang berlangsung sekarang. Bisakah Anda memberi saya sedikit motivasi? Yuanen menatapnya dan menjawab dengan datar. Tidak. Xie menyenggol Tang Wulin yang berdiri di seberang. Kapten, lihat dia. Sebagai kapten, apakah Anda tidak akan campur tangan setelah melihat bagaimana dia memperlakukan saya? Tang Wulin berbicara dengan nada jijik. Kelola sendiri jika Anda mampu. Saya tidak bisa campur tangan dalam masalah ini. Xie mendengus. Kamu tidak peduli padaku. Ya. Aku akan kalah dalam pertandingan. Tang Wulin mengangkat bahu. Jika kamu tidak takut pada penerimaan yang akan kamu terima, lakukan sesukamu. Yuanen Yehui berbicara dengan dingin. Saya mungkin tidak setuju dengan masalah yang Anda usulkan sekarang. Tetapi jika Anda memilih untuk kehilangan pertandingan dengan sengaja, maka saya akan menjamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali di masa depan. Mata Xie menjadi cerah. Dia langsung memukul. Jadi, kamu mengatakan bahwa jika aku mengalahkan musuh, setidaknya aku akan mendapat kesempatan. Ya. Yuanen tidak mengakuinya saat dia menoleh ke sisi lain. Xie terkikik. Aku tahu itu. Tang Wulin menamparkan dahinya. Dia ingin bertanya apa yang Xie tahu banyak dari Xie. Tapi, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membantahnya. Antusiasme untuk bertarung sangat diinginkan untuk kompetisi. Jumlah kontestan di ruang tunggu lebih sedikit setelah pertandingan sebelumnya. Hanya ada 16 tempat tersisa sekarang. Dai Yuner tidak diizinkan memasuki area tersebut. Kontingen Monster Academy telah tiba. Long Yue melihat Tang Wulin dan tersenyum padanya. Tatapan Dai Yuyan tampak tenang saat dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Lawan mereka bertindak sopan sehingga Tang Wulin bertindak baik juga. Demikian pula, dia mengangguk ke arah Long Yue dan Dai Yuyan. Tatapan Xie langsung menemukan lawannya. Lin San adalah seorang pemuda kurus. Penampilan dan fisiknya di atas rata-rata. Dia tampak tenang dibandingkan dengan Teng Teng. Ada ketenangan dan kelincahan tertentu dalam perilakunya. Dia adalah yang paling tidak mencolok di antara 8 Raja Surgawi. Meskipun demikian, orang akan memperhatikan bahwa sifat fisiknya berbeda dari orang lain di bawah pengawasan ketat. Lin San mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xie ketika dia merasakan tatapan Xie. Sepasang matanya jernih tanpa emosi. Xie mengangkat alisnya. Keinginan kuat untuk bertarung melonjak tak terkendali dari tubuhnya. Dai Yuyan pada gilirannya memandang ke arah Lin San. Dia tidak bisa menahan senyum. Sepertinya lawanmu memiliki sikap keras kepala terhadapmu. Kekuatan. Lin San berbicara dengan datar. Dai Yuyan berbicara dengan sedikit frustrasi. Kamu selalu ketus saat berbicara. Apakah Anda akan rugi dengan menjadi sedikit lebih komunikatif? Ya. Lin San hanya berhasil mengucapkan satu kata. Lin San juga seorang tokoh legendaris di Monster Academy. Dia memiliki temperamen apatis. Dia tidak memiliki hobi apapun kecuali untuk berkultivasi. Dia memiliki endomen alami yang paling lemah dan jiwa bela diri di antara 8 Raja Surgawi. Meski begitu, dia berada di peringkat keempat. Selain itu, Sumu dan Dai Yuyan yang berperingkat di atasnya tidak berpikir bahwa mereka bisa mengalahkannya dengan pasti. Lin San tidak terlalu peduli dengan peringkat. Peringkat The Eight Heavenly Kings adalah peringkat internal oleh Akademi. Dalam kasusnya, dia dengan sukarela menjadi salah satu dari 8 Raja Surgawi untuk menerima sumber daya kultivasi yang lebih baik supaya dia bisa menghadapi lawan yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada alasan untuknya. Jika Dai Yuyan bisa menggunakan frasa untuk menggambarkan Lin San, itu akan sederhana. Lin San hidup untuk bertarung. Ini adalah Raja Angin Lin San. Orang yang paling tidak jelas di antara 8 Heavenly Kings. Namun dia adalah murid yang sangat dihargai dari Monster Academy. Rajin menebus kekurangan apapun. Meskipun itu mungkin bukan deskripsi yang tepat tentang dia. Itu menjelaskan usahanya dan kegigihannya dalam melakukan yang terbaik. Selamat datang di Coliseum untuk menyaksikan pertandingan 16 hingga 8 pertandingan final kompetisi Soul Masters Elite tingkat tinggi kontinental muda.
Para kontestan dari 8 pertandingan terakhir akan datang dari pertandingan hari ini. Mereka akan berada di antara pembangkit tenaga terkuat dari generasi muda. Suara Fanger menggema di Coliseum. Setelah pengumuman ini, seluruh Coliseum mengalihkan pandangannya ke arah ruang tunggu. Ke-16 kontestan telah mengambil tempat duduk mereka. Nasib mereka akan menunggu mereka. 10 siswa terakhir dari kompetisi sebelumnya tidak hanya menerima hadiah besar tetapi juga perlakuan khusus kemanapun mereka pergi di Kekaisaran karena prestasi prestisius dalam catatan pribadinya. Seseorang akan dipromosikan menjadi perwira menengah jika ia memilih untuk mendaftar. Orang tersebut akan menerima perawatan ramah di klan, sekte atau profesi apapun yang ia pilih untuk bergabung. Bersamaan dengan itu, orang itu akan menjadi bangsawan oleh Kekaisaran. Ya. Seorang ksatria. Penghargaan ksatria telah menjadi lebih bergengsi dan terkemuka dari waktu ke waktu. Hanya ada 2 cara seseorang dapat gelar bangsawan di Star Luo Empire. Yang pertama adalah bergantung pada keterampilan dan kemampuan seseorang untuk diakui oleh negara sebagai dalam memenangkan persaingan seperti itu, sementara yang lain adalah untuk melakukan layanan berjasa bagi negara. Selain itu, kesatria tidak dapat diperoleh melalui warisan dan tidak ada pengecualian untuk itu. Karenanya, reputasi dan prestise sebagai seorang ksatria tetap hebat seperti sebelumnya. Bab 667. Di zaman sekarang ini, ksatria Star Luo Empire tidak lagi mengikuti konsep feodalis di masa lalu. Namun demikian, seseorang masih dapat menerima tunjangan kesejahteraan dan remunerasi dari negara tersebut. Pada dasarnya, seseorang bisa menjalani sisa hidupnya dengan nyaman tanpa harus khawatir tentang makanan dan tempat tinggal setelah menerima gelar ksatria, bahkan jika itu adalah peringkat terendah dalam gelar ksatria. Seseorang bahkan dapat menempati posisi yang tinggi di masyarakat. Itu adalah aturan diam-diam dari kompetisi bahwa 8 kontestan terakhir dalam pertandingan individu akan menerima pangkat seorang baron. Jika seseorang bisa menjadi juara, maka seseorang akan ditunjuk sebagai Viscount. Bagaimanapun, seseorang perlu memberikan layanan berjasa yang terpuji di militer untuk menerima gelar bangsawan seperti itu. Posisi Viscount di Star Luo Empire sebanding dengan wali kota-kota. Inilah sebabnya mengapa para pemuda tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Seseorang bisa mencapai level tertinggi dalam 1 langkah begitu orang memasuki 8 final. Seseorang akan menerima gelar bangsawan dan menjadi bangsawan dimanapun dia berasal. Meskipun posisinya tidak bisa diwarisi, tetapi orang tidak akan kekurangan penghasilan dan tunjangan tambahan. Negara ini akan mengurus semua pengeluaran juga. Terlepas dari Tang Wulin, Xie Xie, dan Yuanen Yehui bersama dengan 3 kontestan lain dari Monster Academy yang tenang. Sisa 10 kontestan yang datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan hari ini semua bersemangat untuk bertarung. Tentu saja, keinginan mereka didasarkan pada premis bahwa lawan mereka bukan dari Akademi Shrek atau Akademi Monster. Pertandingan pertama hari ini benar-benar menarik. Ini akan menjadi konfrontasi antara 2 tuan jiwa tipe agility. Kontestan Xie Xie dari Akademi Shrek Douluo Kontinen. Dan juga kontestan Lin San dengan julukan Wind King dari Monster Academy kami. Akankah kedua pesaing tolong naik panggung? Lin San berdiri dengan tatapan tenang. Tang Wulin dan Yuanen Yehui memandangi orang ini yang merupakan salah satu dari 8 Raja Surgawi yang belum mereka lawan. Lin San memiliki aura lembut. Dia adalah yang terlemah di antara 8 Raja Surgawi. Tetapi ketika mereka benar-benar mengamatinya, mereka tidak bisa tidak kagum pada penampilannya. Dia adalah musuh yang tangguh. Pikiran itu datang bersamaan ke kedua pikiran mereka. Aura Lin San memiliki suasana yang lembut sehingga dia hampir menyatu dengan lingkungannya. Kehadirannya nyaris tidak terasa sama sekali. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility, tampak jelas bahwa dia telah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk berada dalam kondisi seperti itu. Xie Xie tidak melihat ke arah Lin San. Dia sama tenang dan diamnya. Kenakalannya yang biasa tampaknya telah menghilang pada saat ini. Dia mengambil langkah ke depan dan berjalan ke arah panggung. Yuanen Yehui menatap Xie Xie yang intens. Pandangannya sedikit bergeser. Dia merasa bahwa dia telah matang. Pertandingan ini akan menjadi titik balik baginya. Tampaknya tidak sulit ketika dia mengalahkan Teng Teng tempo hari. Bahkan,
Dia telah mencurahkan seluruh upayanya untuk bertarung. Teng Teng kehilangan dia karena dia merebut serangan pertamanya karena kurangnya pemahaman tentang jiwa kembarnya. Teng Teng tidak memiliki kesempatan untuk menebus dirinya sesudahnya. Raja Angin Lin San lebih kuat dari Raja Bayangan Teng Teng. Jadi bagaimana Xie akan ongkos? Apakah dia mampu menangani lawan? Sementara itu, dua pesaing telah naik panggung. Perisai pelindung jiwa bersinar dengan cahaya. Seluruh adegan menjadi sunyi setelah itu. Baru pada saat inilah Xie dan Lin San saling menatap. Pandangan Xie terfokus saat dia berdiri seperti patung. Tatapan Lin San tenang dan sikapnya seperti angin. Seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Mereka memiliki kualitas yang jelas berbeda satu sama lain, namun mereka berdua sistem kelincahan. Tampak jelas bahwa jalur kultivasi kedua belah pihak benar-benar berbeda. Hasil pertandingan ini akan memicu perselisihan antara Monster Academy dan Shrek Academy sekali lagi. Tindakan Yuanen Yehui mengalahkan Raja Bayangan Teng Teng cukup untuk menunjukkan kepada warga Star Luo Empire bahwa Akademi Shrek tidak hanya memiliki satu Tang Wulin tetapi yang lain sama-sama kuat. Mulailah pertandingan. Pertempuran kecepatan secara resmi mulai mengikuti panggilan hakim. Xie dan Lin San bergerak hampir bersamaan. Mereka bergegas menuju satu sama lain. Xie mirip dengan panah tajam yang menembak dengan kecepatan yang menyilaukan. Lin San bergerak lebih spontan. Dia terbang dengan santai menuju Xie. Namun, setiap orang yang taat dapat mengatakan bahwa kecepatan Lin San sebenarnya lebih cepat daripada Xie. 3 cincin ungu dan 2 jiwa hitam muncul dari bawah kaki Lin San. Dia melampaui 4 cincin jiwa ungu Xie. Cincin jiwa pertama Lin San berkilauan ketika 2 aliran hijau bercahaya ditambahkan ke tangannya. Itu adalah 2 bilah angin yang ringan namun sangat tajam. Setiap bilah angin memiliki panjang lebih dari 1 meter. Bilah di telapak tangannya berbentuk seperti bulan sabit. Xie memegang Light Dragon Dagger dengan erat di tangan kanannya. Matanya berkilau dengan cahaya dingin. Meskipun itu siang hari, kehadirannya terasa seperti malam yang gelap. Itu sangat sepi. Jarak di antara mereka dengan cepat berkurang ketika kedua tuan jiwa itu dengan gila-gilaan saling berhadapan satu sama lain. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain pada saat dibutuhkan untuk menghirup dan menghembuskan napas satu kali. Ketika mereka berdua saling mendekati, bayangan mereka berubah ilusi secara bersamaan. Itu adalah Ghost Shadow membingungkan Trek. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Ghost Shadow membingungkan Trek. Yang sama. Ding. Itu adalah Raja Angin yang terbang keluar dengan suara renyah. Dia melayang seperti embusan angin segar setelah tabrakan. Di sisi lain, gerakan Xie berhenti sejenak. Ada luka berdarah di bahu kirinya. Dia sangat cepat. Xie bergumam pelan. Bukan lawan yang bingung saat tabrakan sebelumnya. Ketika mereka berdua melakukan kontak, dia merasakan bahwa lawannya sulit dikendalikan. Lin San tampaknya terpesona dari dampaknya. Namun pada kenyataannya, ia telah mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Kecekatan yang ia gunakan untuk membalikkan tubuhnya dan kecepatannya yang cepat menyebabkan dada Xie mengencang. Jika reaksi Xie tidak cukup cepat, dia akan menderita lebih dari kulit yang tergores dari serangan sebelumnya. Xie melompat ke atas saat dia menikam dengan naga cahaya 7 di tangannya. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Namun, adegan mengerikan muncul. Seolah-olah tubuh Lin San meleleh. Light Dragon 7 Xie berkilau dengan cahaya keemasan dan tampaknya menjadi perambahan tubuh Lin San. Namun ia tidak bisa mengenai target. Kedua pejuang itu tidak meminta keterampilan jiwa lainnya tetapi mereka bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan tinggi berulang kali. Sudah jelas bahwa kontestan Lin San berada di atas angin. Semua orang akan melihat di bawah pemeriksaan lebih dekat bahwa kecepatan dan kelincahan kontestan Lin San melampaui Xie kontestan. Kedua kualitas ini paling penting bagi para master jiwa tipe agility, terutama dalam hal kecepatan. Master jiwa tipe agility mengatasi pertahanan lawan dengan melampaui kecepatan lawan. Jika tuan jiwa kalah dari lawan dalam kecepatan, maka dia akan ditekan sepenuhnya. Berdasarkan pengamatan saya, setidaknya ada 6 luka pada Xie kontestan. Mungkin luka itu ringan, tetapi dominasi kontestan Lin San akan meningkat dalam waktu lama.
Penilaian dan komentar Fanger memang akurat. Xie menghadapi serangan, angin lembut dan gerimis Lin San sekarang. Itu seperti serangan lebah. Lin San mendaratkan beberapa hit tanpa jeda. Meskipun mereka hanya menyebabkan cedera ringan pada tubuh Xie tidak membalas bahkan dengan satu pukulan karena kecepatan menghindar cepat Lin San. Beberapa luka Xie perlahan-lahan mengambil korban karena dia pasti merasa lelah. Di sisi lain, Lin San tidak diserang sama sekali sejak pertarungan dimulai. Metode pertempuran Lin San sangat brilian. Dia memanfaatkan kecepatan dan kelincahannya untuk mengalahkan Xie dengan dominasinya yang meningkat tanpa menimbulkan pukulan fatal. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk perlahan tapi pasti mengubah dominasinya menjadi kemenangan. Dia menunggu dengan sabar agar Xie menyerah pada serangan itu. Ketika Xie mulai memanfaatkan keterampilan jiwa tingkat tinggi dengan pikiran terganggu, itu akan menjadi kesempatan Lin San untuk menaklukkan musuh. Tabrakan yang sangat cepat dari kedua kombatan membuat penonton pusing dan bingung. Semua penonton berhasil melihat dua bayangan berkilau berinteraksi satu sama lain. Mereka tidak bisa melihat bahwa Xie terluka tetapi hanya menemukan kebenaran tentang pertempuran melalui komentar Fanger. Napas Xie terdengar semakin kasar. Meskipun luka di tubuhnya kecil, mereka masih mempengaruhi kondisi fisik dan kemampuan bertarungnya. Bab 668. Sudah ada selusin luka di tubuhnya. Angin sedikit menangkap pakaiannya yang diiris saat ia bergerak. Jelas bukan sensasi nyaman untuk bertabrakan dengan kecepatan seperti itu. Peluangnya semakin berkurang jika ini terus berlanjut. Ekspresi Lin San tetap tabah selama ini. Dia tenang dan tenang seperti biasa. Dia tidak merasa terburu-buru untuk mengakhiri pertempuran. Baginya tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan peluang dan memanfaatkannya. Dia telah menggunakan taktik pertempuran yang sama pada Teng Teng. Dan itu berhasil setiap saat. Teng Teng telah menggunakan banyak taktik yang berbeda untuk mengalahkan Lin San ketika mereka saling bertarung. Tapi itu tidak berhasil. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua di antara 8 Raja Surgawi, Teng Teng belum pernah menang melawan Lin San. Karena itu, dia sangat mengagumi Lin San. Dia akan selalu memanggil Lin San sebagai saudara San setiap kali dia bertemu dengannya. Tidak ada yang lebih pekerja keras dari Lin San di antara 8 Heavenly Kings. Kecepatan dan kelincahan yang dimiliki oleh Lin San berasal dari pelatihan gigihnya. Dia adalah orang yang memiliki endomen alami yang paling lemah. Namun dia adalah yang paling pekerja keras, gigih dan fokus di antara mereka semua. Dia telah berkultivasi dengan susah payah setiap hari untuk mencari jalannya sendiri. 7 raja lainnya tidak pernah bisa membayangkan apa yang telah dia lalui. Bahkan tingkat ketekunan Long Yue tidak sebanding dengan Lin San. Menjadi master jiwa tipe agility terbaik di Monster Academy bukanlah masalah sepele. Tubuh Xie melintas ketika ia melewati sisi Lin San. Bilah angin di tangan Lin San menyapu lembut dan meninggalkan luka di punggung Xie. Namun, Xie tidak mundur setelah menyentuh tanah. Dengan kakinya di tanah yang kokoh, dia berhenti bergerak. Satu diam sementara yang lain bergerak. Perubahannya tiba-tiba. Dia seperti patung saat menyentuh tanah. Sementara itu, Lin San tetap bergerak dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya meluncur melewati dengan kecepatan kilat. Dan ada tambahan 3 luka lagi pada tubuh Xie dalam sepersekian detik. Tapi, Xie tetap berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Dia menutup matanya yang diamati melalui zoom in di layar. Dia mengangkat Light Dragon 7 di tangan kanannya ke dadanya. Dia tampak kaku beku. Rasa persetujuan melintas melewati mata Lin San. Pemuda dari Akademi Shrek ini dengan kemampuan alamnya yang superior mampu membuat penilaian yang akurat dalam waktu yang singkat. Selain itu, dia cukup berani untuk bertindak berdasarkan penilaiannya. Ini tentu bukan tugas yang mudah baginya. Ini akan membuat Xie lebih pasif. Bagaimanapun, dia hanya bisa mencari peluang melalui metode ini karena kecepatannya tidak pernah sebanding dengan Lin San. Bagaimanapun, akankah semudah itu mencari peluang? Lin San tidak berhenti. Sebaliknya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan yang ia gunakan untuk menekan Xie secara mengejutkan bukan kecepatan utamanya. Sinar hijau melilit.
Tornado hijau muncul di sebelah Xie dan membungkus tubuhnya. Menyerangnya berulang kali. Xie melambaikan belati naga ringannya dengan lembut untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sesekali akan membuat gerakan. Satu demi satu. Yang muncul seolah-olah dia mengumpulkan kekuatan untuk tinggal landas, seolah-olah dia akan menyala kapan saja. Momentumnya meningkat. Tetapi pada saat yang sama, ia mendapatkan lebih banyak luka juga. Hanya perlu beberapa saat sebelum Xie tampaknya berubah menjadi patung merah-merah sekilas. Sebenarnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tidak diperhatikan ketika Yuanen Yehui duduk dengan punggung bersandar tegak. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan. Xie sepenuhnya ditekan dan tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk menilai dari raut wajah mereka. Kedua pesaing belum meluncurkan keterampilan jiwa yang kuat atau baju perang. Tetapi satu memiliki 5 cincin jiwa yang mencakup 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Lin San tentu saja mampu menekan Xie dengan keterampilan jiwanya. Apalagi baju tempurnya. Di mana peluang dalam situasi ini? Ding! Suara renyah tiba-tiba bergema di arena kompetisi saat ini. Lin San melayang mundur. Sinar keemasan masih berkilauan pada Xie Light Dragon 7. Dia juga membuka matanya. Terima kasih. Xie berbicara kepada Lin San. Lin San merasakan sentakan di hatinya. Dia tersenyum dengan tenang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah kekuatan pemahamanmu. Meskipun dia terdengar acuh tak acuh. Dia tidak bisa tidak merasa heran bahwa dia berhasil meninggalkan begitu banyak luka di tubuh lawannya dalam waktu yang singkat. Semua luka di tubuh Xie ini tidak mengurangi keinginannya untuk bertarung. Sebaliknya, dia distimulasi oleh rasa sakit untuk memiliki kepercayaan pada Ghost Shadow Perplexing Track-nya. Pemahaman Xie tentang Ghost Shadow Perplexing Track-nya lebih dalam sekarang. Beberapa teknik Tangsek yang hebat bisa ditukar dengan poin kontribusi. Tetapi bagaimana teknik Tangsek bisa dipelajari dengan mudah? Seseorang tidak bisa sepenuhnya menguasai teknik setelah mempelajarinya. Seseorang akan perlu terus menyelidiki dan mengalaminya secara mendalam untuk memanfaatkan kekuatan teknik. Pemahaman Xie tentang Ghost Shadow Perplexing Track meningkat satu tingkat ketika dia menutup matanya untuk merasakan gerakan Lin San sebelumnya. Kamu membuktikan dirimu sebagai murid Akademi Shrek. Aku 2 tahun lebih lambat darimu ketika aku mengalami dan memahami ini. Lin San tidak keberatan memuji lawannya. Tetap saja, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Karena dia tetap menjadi orang yang tenang dan tenang. Lawan yang luar biasa akan memberinya tantangan. Sayang sekali Xie tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan sejatinya. Begitu pikirnya. Sebuah pembangkit tenaga listrik berkeinginan agar setiap orang yang dikenalnya menjadi lebih kuat daripada dirinya sendiri. Baru pada saat itulah tekanan yang dia rasakan akan berubah menjadi rasa urgensi baginya untuk lebih rajin dalam upaya mencapai kekuatan tertinggi. Lin San selalu merasa seperti itu. Dia akan lebih bahagia ketika Xie menjadi lebih kuat. Hati-hati. Garis hijau melintas melewati mata Lin San. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkilauan. Pada saat berikutnya, dia semua berpakaian hijau. Bayangannya menutupi seluruh langit di tengah-tengah kilau sosoknya. Dia sangat cepat. Xie terkejut karena kecepatan Lin San sebelumnya bukanlah kecepatan utamanya. Keterampilan jiwanya masih bisa meningkatkan kecepatannya. Dia tidak bisa merasakan posisi sebenarnya Lin San dengan mata dan pikirannya saat ini. Angin berputar di sekitar tubuhnya. Dia tidak bisa mendeteksi keteraturan dari angin yang bertiup. Aliran lampu hijau melintas dan ada luka tambahan pada tubuh Xie. Tidak beberapa saat kemudian, udara di sekitarnya mengeluarkan tekanan luar biasa yang menekannya. Sama seperti mesin penggiling daging. Tekanan itu disebabkan oleh dominasi kecepatan absolut. Xie menggigit ujung lidahnya saat tubuhnya tiba-tiba berputar di tempat dengan kecepatan tinggi. Belati emas berputar di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi badai emas. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Badai naga ringan. Ding, ding, ding. Suara renyah yang padat bergema terus-menerus. Ini dihasilkan dari 2 pejuang yang bertabrakan. Ada darah terlihat jelas di dalam badai emas Xie. Itu darahnya sendiri. Pemotongan luka-lukanya yang sebelumnya telah mulai mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Baiklah.
Lin San berteriak ketika sosok hijau di sekitarnya menghilang. Ketika para penonton bisa melihatnya sekali lagi, dia diskors di udara karena semua orang terkejut. Seseorang harus mencapai 7 basis budidaya cincin jiwa untuk mengapung di udara tanpa menggunakan perangkat jiwa. Lin San mengandalkan kekuatan jiwanya untuk menangguhkan dirinya di udara. Semburan angin hijau berhimpun untuk mendukungnya saat ia tampak menjadi bagian dari angin. Tubuh Xie berhenti bergerak. Tetesan darah segar meluncur turun begitu dia berhenti. Ada genangan darah di tanah. Akui kekalahanmu. Anda tidak layak menjadi lawan saya. Anda dapat mencoba lagi 5 tahun kemudian. Lin San berbicara dengan muram. Xie tersenyum seolah darah tidak mengalir dari tubuhnya. Akademi Shrek belum pernah menyerah. Kalahkan saya jika Anda bisa. Lin San mengangguk. Saya mengerti. Kalau begitu, mari kita akhiri. Sinar hijau di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi intens. Cincin jiwa keempat di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Massa Windblades yang padat muncul di sekujur tubuhnya. Windblades ini adalah versi mini dari 2 Windblades yang dia pegang di tangannya. Ratusan dan ribuan Windblades muncul di sisinya dalam sekejap mata. Putar. Lin San berteriak. Seketika, Windblades itu berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Dia semakin terbang lebih tinggi dengan tubuhnya melingkar dalam cahaya hijau. Dia tampak seperti kolom pisau angin terbang tinggi di langit. Ini adalah keterampilan jiwanya yang 10.000 tahun. Wind Dragon Blade. Lin San telah membuat keputusan untuk tidak melanjutkan pertandingan setelah menyaksikan kekuatan Xie. Ini karena lawan seperti itu tidak dapat berkontribusi pada peningkatannya. Tidak perlu membuang waktu lagi. Xie mengangkat kepalanya. Dia melihat blade naga angin yang terus membesar dan melonjak ke atas. Dia mengerti betul bahwa ketika Wind Dragon Blade jatuh, itu akan menjadi serangan petir. Itu juga serangan yang mungkin bisa menghancurkannya. Meskipun demikian, dia tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kedua tangannya di depan tubuhnya. Tangan kanannya ada di depan sementara tangan kirinya ada di belakang. Kabut cahaya keemasan muncul dengan tidak jelas dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan penyimpanan. Bab 669. Ketika Dai Yuyan duduk di ruang tunggu dan menyaksikan Xie di panggung kompetisi, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya secara rahasia. Xie masih mampu memusatkan kekuatannya saat dia melawan Wind Dragon Blade Lin Xin dalam upaya untuk memperjuangkan kesempatan terakhirnya. Dia telah membuktikan dirinya sebagai siswa Akademi Shrek melalui tampilan keberanian semata. Jika Xie juga mencapai usia 20 tahun, mungkin ini akan menjadi pertarungan sengit antara dua kekuatan yang sama-sama cocok. Dai Yuyan menghela nafas dalam-dalam di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia bahkan merasa sedikit malu. Pertarungan dengan Shrek Academy sepenuhnya miring. Dia menolak untuk terlibat dalam hal ini. Jika dia diberi pilihan, dia akan suka bertarung melawan siswa Akademi Shrek dari generasi dan usia yang sama. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia akan melakukannya dengan sukarela. Setidaknya dia akan punya tujuan. Dia benar-benar tidak mau berpartisipasi dalam intimidasi anak-anak. Sinar keemasan mulai membentuk dirinya menjadi bentuk baru. Ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya mulai bersinar, cahaya mengambil bentuk seekor naga. Itu mengeras menjadi naga emas dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. The Light Dragon 7 di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aliran yang bersinar sebelum menghilang. Naga emas Xie berbeda dari Tanggulin. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya. Karenanya, itu lebih akurat digambarkan sebagai naga cahaya. Itu adalah keterampilan jiwa keempatnya naga cahaya ilusion. Mata Xie sedang mengalami transformasi yang aneh. Mata kanannya berubah warna keemasan sementara kirinya berubah menjadi seperti kristal. Aura naga cahaya ilusi terus tumbuh. Sementara tubuhnya semakin besar saat kekuatan simpanannya dilepaskan. Lin San tidak menggunakan Wind Dragon Blade segera setelah itu terbentuk. Tetapi ia tetap di udara seolah-olah ia sedang menunggu Xie untuk meningkatkan kemampuan tempurnya ke level tertinggi. Ya, dia ingin menghadapi Xie di yang terkuat. Dia akan benar-benar merasakan pencapaian jika dia benar-benar bisa menaklukkan lawannya selama serangan yang paling kuat.
Lin San adalah yang paling pekerja keras dan paling bangga di antara 8 Heavenly Kings. Dia tidak berencana untuk menggunakan baju perangnya sama sekali selama pertandingan. Ini karena sudut pandangnya benar-benar memalukan. Dia lebih suka kalah daripada menggunakan baju perang saat bertarung melawan lawan yang 5 tahun lebih muda dari dirinya sendiri. The Light Illusion Dragon akhirnya terbentuk. Itu membentangkan sayapnya saat melihat ke langit dan meraung. Aura cahaya yang tebal dan intens tampaknya menyerap sinar matahari sampai api keemasan muncul di sekitar tubuh Xie. Kontras terhadap warna darah di tubuhnya agak mengerikan. Boom! Bilah naga angin jatuh dari langit. Itu berputar ke bawah dalam bentuk kerucut saat turun. Tekanan yang menakutkan memecahkan tanah dalam sepersekian detik dan menyebar keluar dari tempat di bawah kaki Xie. The Light Illusion Dragon melepaskan diri dari tubuh Xie dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang mencegat Wind Dragon Blade. Kedua pihak bertabrakan di udara dan menghasilkan ledakan dahsyat. Lampu hijau dan emas meledak. Namun, Light Illusion Dragon didorong kembali ke tempat di dekat kepala Xie hampir dalam sepersekian detik. Aku bilang bahwa kamu tidak punya kesempatan. Suara Lin San menggema dari Wind Dragon Blade. Saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Bayangan seperti hantu muncul di atas Wind Dragon Blade. Melalui koil Wind Dragon Blade cahaya hijau, orang bisa melihat bahwa ada bentuk samar naga raksasa turun dari langit untuk bergabung dengan serangan naga ilusi cahaya. Dua roh naga besar maju bersamaan. Tampaknya saling beresonansi. Bilah angin yang membentuk bilah naga cahaya hancur dengan kecepatan yang mengejutkan. Orang sudah bisa melihat bentuk tidak jelas dari Lin San di dalam. Jadi ternyata Anda sangat pandai menunggu waktu Anda. Lin San berbicara dengan heran. Ya, Xie telah menunggu kesempatan ini sejak awal. Dia mengerti betul bahwa dia bukan tandingan kecepatan Lin San setelah beberapa tabrakan sebelumnya. Dengan demikian, ia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya untuk menghasilkan klon selama jeda sesaat dalam pertempuran. Klon telah bersembunyi di sisinya selama menunggu waktu yang tepat. Bahkan ketika Xie bermandikan darah, dia tidak mengizinkan klon untuk bergabung dalam pertempuran. Ya, dia sedang menunggu kedatangan saat yang tepat ini. Xie benar-benar kalah oleh Lin San. Satu-satunya kesempatan adalah menggunakan jiwa bela diri kembarnya yang tidak diketahui Lin San. The Shadow Dragon Dagger adalah kunci untuk mengubah gelombang pertempuran. Dengan demikian, dia tidak menggunakan belati naga bayan sebelumnya dalam pertarungan. Tidak peduli kesulitannya. Untuk meluncurkan serangan fatal pada Lin San dengan naga ilusi cahaya pada saat terakhir ini. Fakta-fakta membuktikan bahwa kesabarannya telah membuahkan hasil. Meskipun Wind Dragon Blade kuat, itu dengan cepat hancur ketika tertangkap basah dan diserang oleh Light Illusion Dragon. Satu-satunya pilihan Lin San pada saat ini adalah melepaskan armor pertempuran satu kata. Hanya dengan begitu dia bisa menahan serangan seperti itu. Bilah naga angin berangsur-angsur hancur berkeping-keping. Tubuh Lin San juga mulai direformasi. Saat Light Illusion Dragon hendak menutup di sekitarnya, cincin jiwa kelima di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur. Seolah-olah dia adalah embusan angin yang menyebar dengan terengah-engah. Dia bore out dari pelanggaran selama sepersekian detik sebelum serangan konvergensi Light Illusion Dragon. Xie kehilangan jejak lokasi Lin San. Apakah dia melarikan diri? Aliran cahaya hitam dan putih melilit lengan kanan Xie. Dua potong baju perang putih dengan lekukan hitam dengan cepat menutupi lengan kanan, telapak tangan dan bahunya. Dia memiliki jumlah baju perang yang sama dengan Tang Wulin, yang merupakan yang terkecil di antara teman-teman mereka. Lampu hijau melintas masa lalu saat Lin San muncul di belakang punggungnya dengan diam-diam. Seolah-olah Xie sudah merasakannya sebelumnya. Dia bahkan tidak menoleh saat dia melemparkan Light dan Shadow Dragon Daggers mundur bersamaan. Pada saat yang sama, tubuhnya terbelah menjadi dua bayangan yang dibebankan pada Lin San. Ada tambahan sepasang Wind Blades di tangan Lin San. Kecepatannya masih sama menakutkannya seperti sebelumnya. Tapi dia tidak melepaskan armor tempur satu kata pun. Pertandingan tampaknya telah kembali ke situasi sebelumnya. Tetapi hanya kecepatan Xie yang tampaknya lebih cepat kali ini. Terlebih lagi,
Dengan serangan kedua bayangannya, dia kurang beruntung sekarang. Meski begitu, orang yang bermata tajam bisa mengatakan bahwa hasil duel ini sudah ditentukan. Ketika Xie tidak dapat menggunakan serangan bersama Light Illusion Dragon untuk benar-benar mengalahkan Lin San, dia sudah melempar kartunya di atas meja dan kehilangan kesempatan. Kedua klonnya dikontrol dengan sangat mengagumkan. Dia menjaga pikirannya pada dua hal sekaligus. Meskipun dia bisa membuat lebih banyak klon, ini adalah kondisi terbaik baginya untuk mengendalikan mereka. Ekspresi Lin San jauh lebih suram dari sebelumnya. Bila angin di tangannya terus berubah sementara keterampilan jiwa terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Pertarungan itu jauh lebih intens dari sebelumnya. Puff. Salah satu klon Xie hancur berkeping-keping oleh Wind Dragon Blade. Aliran cahaya keemasan menebasnya dari depan. Si naga daggers kembar melindunginya. Tetapi dia masih terpesona oleh dampaknya. Dengan susah payah, dia bermanuver ke tanah. Tetapi dia masih tersandung untuk 7 atau 8 langkah lagi sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Darah segar mengalir keluar dari luka yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia sudah terluka sebelumnya dalam pertandingan. Tidak ada peluang luka-lukanya sembuh karena dia mencurahkan seluruh energinya untuk pertempuran. Tanahnya berlumuran darah. Dia tidak bisa menerima kerusakan lagi karena kehilangan banyak darah. Kakinya kehilangan pijakan saat dia duduk di tanah. Kamu agak mengesankan. Lin San menganggukkan kepalanya pada Xie dengan sangat serius sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Seorang master jiwa yang ditugaskan untuk perawatan medis segera berlari ke atas panggung untuk menyembuhkan Xie. Bagi seorang guru jiwa, itu bukan masalah besar asalkan kehilangan darah ditangani pada waktunya. Setelah semua, proses tubuh master jiwa dan tingkat generasi darah selalu melebihi orang biasa. Pertandingan itu berlangsung cukup lama. Sama sekali berbeda dari pertarungan antara para guru jiwa tipe agility biasa yang berakhir agak cepat. Xie benar-benar kehabisan semua kekuatannya. Tapi itu semua sia-sia melawan Lin San yang tangguh. Lin San membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam angin. Menggabungkan serangan dan pertahanannya ke dalam tubuhnya di samping kecepatan tinggi. Kecepatan dan kekuatan jiwanya telah benar-benar menguasai Xie. Pemahamannya tentang hantu bingung trek jauh lebih dalam dari Xie. Bab 670. Jika Lin San bersedia menggunakan One World Battle Armor-nya, Xie akan dikalahkan sebelumnya. Tang Wulin mendukung Xie kembali ke ruang tunggu dan membantunya mengganti pakaiannya. Xie sedikit pucat saat ini. Tang Wulin terkejut menemukan bahwa tidak ada kekesalan di matanya. Sebaliknya, ada kegembiraan. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin meletakkan lengan Xie di atas bahunya untuk menopang sebagian besar berat tubuhnya. Xie berbicara. Tentu saja aku baik-baik saja. Orang itu sangat tajam. Ternyata, kecepatan seharusnya sudah dipahami sedemikian rupa. Banyak pertanyaan yang membingungkan saya sebelumnya sekarang mudah diselesaikan. Ini luar biasa. Tang Wulin tertegun. Apakah orang ini menganggap pertandingan sebelumnya sebagai pelajaran? Namun, Tang Wulin merasa lega bahwa Xie tidak berkecil hati dengan kekalahannya dalam pertandingan. Xie kembali ke ruang tunggu dan mengambil tempat duduk. Dia menutup matanya untuk beristirahat. Bola matanya berputar lembut di sakunya setelah diperiksa lebih dekat. Rupanya, dia sedang memikirkan sesuatu. Tang Wulin melirik Lin San yang juga kembali ke kursinya. Tan Wulin sedikit terganggu. Pencapaian pertempuran Lin San lebih kuat dari Raja Surgawi yang telah dia lawan sebelumnya. Mereka berdua tuan jiwa tipe agility dan keduanya memiliki 5 cincin jiwa masing-masing. Tapi Teng tampaknya lebih lemah dari Lin San. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan, tetapi perbedaan dalam pemahaman mereka tentang sistem kelincahan seperti yang disebutkan oleh Xie. Tidak ada keraguan bahwa Raja Angin Lin San telah menguasai esensi sejati sistem kelincahan. Lawan seperti itu tidak mudah ditangani. Lin San kembali ke penampilan sebelumnya yang tenang dan tenang. Segalanya tampak seperti biasa. Tang Wulin merasakan tatapan seseorang yang mengamatinya. Itu Dai Yuyan. Tatapan mereka bertemu. Mata Dai Yuyan tampak berkilauan dengan cahaya. Sementara mulut Tang Wulin menunjukkan sedikit senyum.
Dia hanya memenuhi syarat untuk menantang orang itu jika dia bisa mengalahkan Dai Yuyan. Siapapun bisa kehilangan tetapi bukan Tang Wulin sendiri. 16 pertandingan terakhir berlanjut. Kemenangan Lin San dalam menekan Xie dari awal sampai akhir membuat penonton senang. Akhirnya ada kemenangan cemerlang untuk Monster Academy melawan Shrek Academy. Selain itu adalah pertempuran antara dua jenis guru jiwa yang serupa. Raja Angin benar-benar Raja Angin. Lin San memasuki 8 final secara resmi. Ini menandakan bahwa ia telah memperoleh peringkat bangsawan setidaknya seorang baron. Xie tersingkir. Dia tidak ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari 8 pusat kekuatan terakhir. Persaingan berlanjut. Setiap pertandingan luar biasa ketika kompetisi memasuki babak 16 besar hingga 8 tahap terakhir. Kedua kontestan bertarung dengan putus asa. Banyak dari mereka menggunakan perangkat jiwa. Para kontestan diizinkan untuk menggunakan Misha dalam kompetisi kecuali instalasi permanen perangkat jiwa. Ada sepasang kontestan yang dikalahkan dan terluka dalam sebuah pertandingan. Keduanya terluka parah sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Pada akhirnya, panel juri harus memilih salah satu dari mereka untuk masuk 8 besar. Yuanen Yehui adalah orang ketiga yang memasuki arena. Dia beruntung. Meskipun lawannya kuat, dia tidak sekuat Teng Teng. Lawan akhirnya gagal setelah menolak penindasan yang kuat dari jiwa bela diri Yuanen Yehui. Titan Giant AP selama 10 menit. Suasana kompetisi semakin kuat. Namun, perhatian penonton lebih ke arah ruang tunggu. Daftar nama para kontestan dalam pertandingan hari ini sudah diumumkan. Kapten Regu Shrek Academy Tang Wulin melawan Dai Yuyan yang berada di peringkat kedua di antara 8 Heavenly Kings dari Monster Academy tidak diragukan lagi pertandingan yang paling menawan untuk hari ini. Dai Yuyan adalah Raja Surgawi kedua yang didahului hanya oleh Long Yue. Pada saat yang sama, ia juga pangeran keempat bintang Luo Empire. Posisi rangkapnya adalah perhatian utama umat awam. Selain itu, beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bangsawan tahu bahwa pangeran keempat ini akan menjadi putra mahkota segera. Dai Yuyan mengambil risiko besar dengan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sebagai pangeran mahkota masa depan, jika ia gagal mencapai hasil yang baik dalam kompetisi ini, itu akan membuat gengsi dalam prestise. Meskipun demikian, itu juga tugasnya untuk mewakili akademi sebagai salah satu dari 8 Heavenly Kings dari Monster Academy. Bahkan Fanger yang duduk di platform penonton selalu menatap Dai Yuyan. Semuanya akan baik-baik saja jika Dai Yuyan mampu mengalahkan Tang Wulin. Itu juga situasi ideal di mana Akademi Shrek akan dianggap sepenuhnya musnah tanpa partisipasi Raja Naga. Sementara itu, status Dai Yuyan di hati rakyat jelata akan dihargai. Akan sangat bermanfaat baginya ketika dia mewarisi mahkota di masa depan. Namun, apakah Dai Yuyan mampu mengalahkan Tang Wulin? Tidak ada yang berani mengkonfirmasi ini. Bagaimanapun, Tang Wulin telah mengalahkan Sumu, Hua Lantang, dan Yezi. Belum lagi Dai Yuner. Dia telah bertarung melawan 4 dari 8 Raja Surgawi. Dan mereka semua kalah. Sumu bahkan peringkat ketiga di antara para Raja Surgawi. Jadi, apakah Dai Yuyan mampu mengalahkannya dengan pasti? Tidak ada yang bisa memastikan. Itu harus menunggu sampai pertandingan resmi dimulai. Baru kemudian jawabannya diketahui. Dai Tianling duduk di kursi utama platform penonton, ditemani oleh Presiden Monster Academy, Enchi di sisinya. Pertandingan hari ini sangat penting untuk menjamin kehadiran dua pemimpin terkemuka ini. Guru, bagaimana menurutmu persentase kemenangan dari pertandingan antara Yuyan dan Tang Wulin? Dai Tianling bertanya pada Enchi dengan lembut. Enchi tersenyum. Tidak perlu bagi yang mulia untuk khawatir. Persentasenya lebih dari 70 dalam keadaan biasa. Yuyan tidak hanya memiliki wakaf alami yang baik. Ia juga memiliki watak yang mantap, bijak, dan berpandangan jauh ke depan. Mentalitas seorang master jiwa biasa akan mengalami beberapa perubahan setelah dia mencapai tingkat dasar kultivasi tertentu. Tetapi dia tidak pernah terpengaruh secara buruk. Dia telah membuktikan dirinya layak sebagai murid kerajaan. Kemungkinan dia melakukan kesalahan selama pertempuran dengan Tang Wulin sangat kecil. Meskipun kemampuan Tang Wulin adalah aneh. Tetapi Yuyan diuntungkan ketika datang ke basis budidayanya.
Persentase kemenangannya dapat dianggap sangat tinggi. Baiklah kalau begitu. Dai Tianling mengangguk. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh rumah tangga kerajaan setelah kompetisi. Tugas pertama adalah memutuskan seorang suami untuk sang putri. Sementara yang lainnya adalah untuk mengumumkan pelantikan putra mahkota. Anak perempuan itu sudah sakit kepala baginya. Dia berharap bahwa Dai Yuyan akan menjadi penyokong posisi pangeran mahkota. Jika Dai Yuyan mengalahkan Tang Wulin, maka bahkan jika ia gagal menjadi juara kompetisi, ia masih bisa mengambil kesempatan untuk mengumumkan Dai Yuyan sebagai putra mahkota dan menerima persetujuan dari semua pihak yang terkait. Seorang putra mahkota yang berpengalaman dalam kebajikan sipil dan bela diri akan mudah dikenali dan diterima oleh semua pihak. Pertandingan berikutnya adalah puncak kompetisi hari ini. Kontestan Tang Wulin dari Shrek Academy versus kontestan Dai Yuyan dari Monster Academy. Jelas bahwa suara Fanger memiliki nada yang lebih tinggi dari biasanya yang mengungkapkan pikirannya yang gelisah. Dia tidak bisa menahan untuk menatap Dai Yuyan. Tangannya mengepalkan lutut dengan erat. Dai Yuyan harus melakukan upaya yang lebih besar untuk mengalahkan lawannya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Teriakan dari hadirin terdengar seperti angin menderu dan gelombang pasang bergema dari tribun. Dai Yuyan berdiri di ruang tunggu dan segera merasakan darah hangat melonjak di tubuhnya. Sebagai pangeran mahkota masa depan, dia hampir tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia miliki ketika dia mendengar warganya mendukungnya dalam pertarungannya dengan antusiasme yang begitu liar. Haha, ahahaha. Sama seperti Dai Yuyan dipenuhi dengan semangat juang dan siap untuk mewakili Akademi Monster untuk melawan Tang Wulin. Suara tawa sumbang tiba-tiba bergema dari area tunggu. Semua orang melihat ke arah dari mana tawa itu berasal. Adalah Xie yang tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangan dan kakinya. Dia berdiri dan terhuyung-huyung maju dan mundur dari tawa. Otot-otot di wajah Dai Yuyan bergerak-gerak. Itu disengaja. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Aku mengerti sekarang. Akhirnya aku mengerti. Ahaha. Hahaha. Tawa keras Xie tak henti-hentinya. Tang Wulin berdiri di sisinya saat dia merasakan tatapan bermusuhan dari sekitarnya. Dia bertanya dengan tidak sabar. Apa yang kamu mengerti? Xie tertawa dan berbicara. Aku mengerti sekarang bahwa seorang guru jiwa tipe agility tidak bisa terlalu serius jika dia ingin berhasil. Saya terlalu serius. Itu sebabnya saya tidak bisa berkultivasi dengan baik. Bersambung.